Nanti ada cuma domba Garut. Domba khusus dari itu dari Saudi gitu ya. Kalau kami mau yang tidak yang kualitasnya tidak kayak gitu, ada dia namanya domba Garut. Nah, itu dia harus menyembelih seekor kambing. Kalau nggak pakai kain ihram, karena ada Pak, mereka yang jadi koki, yang juru masak di Mina, ya, mereka sudah masuk Mina kan. Nah, tapi mereka tidak ada haji, tapi mereka tidak boleh memerintah, misalkan. Nah, itu suka ada yang begitu. Ya, saya pernah ya nemuin ada orang Indonesia, jadi mungkin dia pegawai di situ yang masak-masak jadi untuk kelompok. Saya bilang, Pak, nggak sekali haji. Ya, haji tapi diam-diam gitu. Karena kalau ketahuan kan nggak boleh. Maksudnya dia sedang tugas gitu. Tapi kan ayat di Mina gitu atau di Arafah sekalian lah gitu sudah bisa niat. Ya, mereka tapi dia harus menyembelih, menyembelih seekor itu kambing. Ya. Tapi sah hajinya bisa, Bapak Ibu. Ya. Kan 3 ya, kalau nggak menyembelih seekor kambing dia harus berpuasa. Berapa hari? 10. 3 di Mekah, 7 di Indonesia. Ya, apa enggak Pak? Wasab'atin, jadi salah ayam ya fil haji wasab'atin idza raja'tum. Itu dalilnya. 3 hari di Mekah saat berhaji dan 7 hari ketika kamu kembali ke Indonesia. Lamun ingat eta ge kesek 14 ya. Jadi toslah orang mendingan berihram udah pakai kain putih ya, kain. Kan bisi kieu Pak pas mau berangkat tehnya tinggalin eta teh si kain ihram teh. Kan untung we kalau kita pasti bisa beli lah gitunya. Tapi kalau posisinya sudah mau di Arafah kan hese. Nah gitu ada yang begitu. Gitu. Yang pinjam ke batur anu 2 candak gitu hiji biasa. Nah jadi ini wajib. Tapi ini Pak Bu niat ihram itu kalau terlewat, nah ini nggak jadi. Ibu teh bapak teh sudah di busnya ya. Kalau di Madinah udah di bus kan. Pas mau berangkat ke Mekah teh lupa. Pas tengah-tengah aduh ya Allah can niat kumaha tah. Parah itu. Harus kembali dia ke tempat awal. Kalau enggak ya enggak jadi. Niat haji umrohnya Bu. Kedah eueuh deui we. Kapungkur aya jemaah umroh. Saya dapat informasi gitu ya. Jadi lupa dia berniat pas tos antara Jeddah dan Mekah itu. Ya akhirnya karena disampaikan begitu, pembimbingnya langsung dia instruksi ke supir bus itu, Pak muter lagi, balik lagi kata ke Jeddah gitu. Akhirnya ke Jeddah deh Bu, terus tengah-tengah ke Jeddah, namanya niat. Makanya nanti Bapak Ibu pas mau niat itu kita selalu aja kita dihayo-hayo, digoying-goying, digerah-gerah gitu. Bapak Ibu persiapan kita mau mikot, Bapak Ibu persiapan mau mikot gitu. Bisi gitu nya aya nu teh. Pan punten anu pendengarannya kurang. Ada kan yang Bapak nih bisa dengar nggak Bu? Bapak bisa dengar? Bisa ya? Nggak pakai ini, nggak pakai alat. Ada yang pakai alat kemana siapa ya Bu? Pak? Hah? Oh ibu yang pakai alat. Oh Bapak pakai alat. Pakai alat ya Pak ya? Oh iya. Iya pakai nggak apa? Maksudnya Bapak tapi Bapak dengar nggak? Udah bisa harus dekat? Apa harus ini? Oh kurang nggak? Masih. Ya nanti, nah ibu berarti harus maksudnya sama ibu juga diperhatikan gitu, bisi gitu ya. Bapak kurang dengar, apal di pesawat teh, gitu ya tenang we padahal udah halo misalnya, ibu nu tahu di, gitu, Pak siap-siap ikut, gitu. Pergi abdi mau mungkin kayak bilih gitunya, Bapak duduk di belah mana kan abdi tak apal kemarin. Ya, kalaupun saya jalan di pesawat gitu mau lihat mana nih jamaah pusdai, tapi kan seueur jamaah itu 80 langkung Pak Bu. Tangke meureun bisa bita apa kita harap yang deket itu langsung ngasih tahu ya, pilih. Karena kalau nggak niat jadinya ke atas pesawat turun mau apa? Waktu niat banyak naik pesawat tuh kayak itu mungkin.
Tapi mungkin itu bisa dijedah ya, karena darurat. Jedah bisa ini. Ada fatwa ulama juga yang menyampaikan bahwa jedah bisa untuk tempat mikot. Tapi afdolnya kalau kita gelombang 2 itu di pesawat mikotnya Pak Bu. Ya. Nah, jadi niat ini rukun Bapak Ibu ya. Nah, siap-siap nanti pokoknya iyalah terus diingatkan gitu. Dan pada saat mau ihram atau niat mikot ini ya, berniat ihram itu mikot itu nanti ya harus pastikan kan nggak pakai kaos dalam, nggak pakai celana dalam gitu. Pilih kan di pesawatnya masih kena pakai celana dalam, itu harus dibuka berarti pas mau mikot ya. Yang jaket buka, pokoknya harus sudah berikhram seperti ini nih. Nah ibu bapak, rukun yang lain itu adalah tawaf. Pamitu tawaf ya udah batal hajinya atau umrohnya. Nah kalau sholat di belakang Maqam Ibrahim ini sunnah ya, sunat. Jadi ada kesempatan bisa dikerjakan, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi rugilah kalau misalkan ya, karena dalilnya jelas wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Secara teknis memang ya bahwa ada kesempatan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah sa'i ini rukun. Kalau nggak sa'i nggak selesai jadi batal haji umrohnya, nggak bisa diulang. Dan terakhir tahallul ya, dengan ciri atau isyarat menggunting sebagian rambut. Nah itu juga rukun, berakhir istilahnya ya, manasik. Nah ini Bapak Ibu tertib umroh ya. Jadi tertib umroh itu kalau rukunnya 1, 2, 3, 4 dan tertib yang kelima. Nah upami haji Bapak Ibu itu tinggal menambah 1 saja rukunnya. Apa itu ya? Nah rukunnya adalah wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf batal hajinya gitu. Yang sakit sekalipun nanti Pak di rumah sakit Bu itu dibawa ya, di ambulans itu dibawa ke area Arafah, sekedar lewat Arafah, kemudian kembali lagi Bu ke rumah sakit Pak, itu sah ya, secara fikih sah. Karena begitu pentingnya dan karena itu rukun, maka sekalipun sakit itu dibawa pakai ambulan dari rumah sakit itu ya. Nah upami mabit di Muzdalifah ini kategorinya wajib. Di Mina mabit wajib ya itu. Tapi kalau memang ada uzur ya yang tidak memungkinkan mabit, maka itu boleh. Tapi kalau sengaja dilewat, nah itu harus ya kena dam. Pilihannya adalah tergantung berat ringannya pelanggaran ya. Kalau tadi kan memakai ihram itu pelanggaran berat, jadi harus menyembelih seekor kambing. Tapi kalau ringan itu bisa bersedekah ya, bersedekah. Nah nanti setelah jumroh, jadi di Muzdalifah mabit ke Mina jumroh, nah baru tahlul awal nih, jumroh akobah ya, kan melempar itu 3 kali. Jadi hari pertama cukup 1 kali aja melemparnya, 7 butir selesai. Nah kemudian rukunnya yang lain adalah tawaf ifadah. Jadi setelah jumroh tahallul di sana di Mina, nah nanti ada tawaf ifadah terakhir. Tapi tawaf ifadah ini boleh boleh dijedakkan gitu ya, tidak langsung gitu, boleh tidak langsung. Jadi biasanya setelah di Mina pulang ke Mekah 2 hari kemudian setelah istirahat baru ifadah gitu ya, istirahat dulu. Jadi boleh dibuat jeda kalau ifadah itu nggak langsung. Nah pada saat tawaf ifadah ya sa'i lagi sama gitu ya, lalu kemudian tahallul sani yang terakhir, seperti itu. Jelas Pak Bu ya? Nah, nanti tetap juga akan diinformasikan. Nah Bapak Ibu, pada saat mikot itu ada tempat-tempat khusus memang yang ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi hadisnya dari Ibnu Abbas ya, waqata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya li ahlil Madinah Zal Khulaifah. Nah, Nabi telah menyatakan bahwa tempat mikot itu untuk penduduk Mekah, Madinah, Zul Khulaifah. Dari Madinah. Jarak Madinah ke Mekah itu 450 kilo.
Ya, jarak Mekah Madinah itu 450 kilo. Jadi dari sini ke Jogja kurang lebih. Jogja lah. Ya. Itu ke Jogja. Oke, naik bus teh Bu, jalan teh lurus terus. Kiri kanan teh batu we hungkul teh pemandangan. Ya, paling pakai kereta api. Tapi yang pakai kereta api cepat itu Pak Bu, itu khusus memang yang jamaah dari Timur Tengah biasanya. Jamaah Timur Tengah. Jadi jamaah ya Kuwait, jamaah Bahrain ya, jamaah Qatar yang Timur Tengah itu boleh. Eropa juga sebagian ada yang pakai. Indonesia mah bis. Mari pamain naik kereta api nambih deui ongkosna. Akhirnya terus naik wae hayo kita nambih deh gitu. Jadi jemaah Indonesia mah pakai bus, Pak. Waqata Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Zulhulaifah. Nah ini ya. Kemudian wali ahli Syam itu Juhfah. Wali ahli Najd ya Qadul Manazil. Ya. Wali ahli Yaman, ya Yaman kan dari sebelah sini, Pak. Dari bawah ya. Jadi utara itu kan Syam, ini selatan tuh Yaman. Gitu. Nah, Yalamlam, ada sebuah tempat namanya Yalamlam. Nah, lalu ada hadis tambahan dari Aisyah. Ada yang tanya bagaimana kalau dari Irak? Ya, Irak itu kan di sini. Nah, itu Zatul Irkin ditetapkannya. Hunna ya, lahunna waliman ata alaihinna ya, min ghairihinna. Dan itulah kata yang ditetapkan Rasulullah, siapapun yang nanti akan lil umrah wal haji itu harus melewati tempat-tempat ini. Ya. Itu. Famanduna dzalika, dan di luar ini artinya yang sudah di dalam wilayah untuk mikot ya, itu tetap dari tempat itu hatta ahlul Makkah min Makkah. Gitu. Kalau mereka yang sudah ada di dalam lingkaran tempat-tempat mikot ini, maka boleh dari mana saja. Sampai orang Mekah, dari mana mikotnya? Ya sudah dari Mekah saja. Makanya pada saat kita haji nanti mikotnya ke Arafah itu di hotel langsung. Ya, di hotel kita tempat tinggal itu langsung aja turun dari hotel, disiap-siapkan, ya udah niat langsung. Ya, labbaik Allahumma hajjan, berangkat aja bus ke Arafah gitu. Ya. Tapi kalau dari luar daerah, luar negara, waliman ata alaihina min ghairihina, ya, lil haji wal umroh. Nah, itu maka harus melewati tempat-tempat ini. Gitu. Bapak Ibu, filosofinya 5 tempat ini sejarahnya ya, itu adalah ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Ya, Nabi Adam itu minta kepada Allah agar diberikan penjagaan, ya, perlindungan dari iblis. Maka Allah kabulkan dan Allah tempatkan 5 malaikat di tempat-tempat ini. Begitu dulunya. Maka 5 tempat inilah menjadi dasar untuk bermikot. Gitu. Bahwa untuk siap menuju Allah itu, ya kita harus siap menjadikan setan sebagai musuh, lawan, karena tidak bisa gitu ya, ada 2 yang kita taati. Tuh, makanya di situ tuh, hari ini ya Allah, aku siapkan diriku semua ya, dengan segenap jiwa dan raga fikiran ya Allah. Labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu hari ini. Itu ya, dengan segala keterbatasanku ya Allah, ya, dengan dosa-dosa yang masih ada pada diriku ya Allah, ya, dengan segala macam kelemahanku ya Allah, aku hari ini datang. Labbaik Allahumma labbaik, aku tinggalkan semuanya hari ini ya Allah. Perniagaanku, anak-anakku ya, cucuku, harta bendaku, semua aku tinggalkan. Hari ini adalah waktu antara aku denganmu ya Allah, aku datang. Ya kan? Seandainya hari ini hari terakhir bagiku bertemu denganmu ya Allah, aku ridho. Gitu Pak Bu. Ya, siapkan saja mental kita udah. Seandainya hari ini ya Allah aku datang dan kau tetapkan tempat terakhirku di Mekah ini, maka aku ridho. Gitu. Udah Bu. Ini tempat-tempat ini. Ya, makanya ketika di pesawat, labbaik Allahumma labbaik, terus sudah menyatakan ya, kita bermikot gitu. Labbaik Allahumma umratan atau hajjan di pesawat itu udah, kita nggak tahu pesawat itu bisa landing apa tidak. Kita nggak tahu kan ya. Dari ibu teh pasti bapaknya deg-degan di pesawatnya pasti Abis besok itu Pak Bu di pesawatnya, ya
gitu ya, doa mah doa sih gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur subhanallazi sakharana terus pesawat terus luhur nit aman gitu ya, orang tuh bisa jalan ke toilet di pesawat ya kan, duduk deui. Tapi kan sepanjang gitu di atas itu siapa yang mengendalikan gitu ya, kan Allah pasti mengendalikannya. Sehebat-hebatnya pilot ya dia kan teknik ya. Tapi kalau ada satu aja yang nggak berfungsi misalkan ya, kayak tadi itu pas mau berangkat pintu hidrolik nggak bisa nggak berfungsi. Pernah Bu Pak waktu tahun berapa 2015 itu pas mau berangkat AC pesawat itu nggak berfungsi. Tuh lama udah nunggu sejaman sampai oh ya itu mah bisa ya difungsikan akhirnya. Tapi kalau yang tadi hidrolik mah sampai ganti pesawat kita. Jadi pesawat Saudi itu diganti dengan pesawat dari Thailand. Tapi nanti ditutupan ya, langsung Saudi Arabia Airlines udah itu pesawat Thailand katanya. Ya, untuk berangkat itu sempat begitu. Nah, sok deg-degan. Jadi sudahlah pada saat kita berhaji mah lepas semua. Ya tinggalkan dunia ini gitu. Kita menuju Allah sekarang selesai. Ya mau bagaimananya terserah Allah lillah. Ya. Tosong kayak mutan di geuning aya kamari ibu kasusnya jemaah haji di Majalengka cenah hayang turun tina kapal. Karena dulu efeknya naon inget cenah maraban hayam encan suka inget maraban hayam gitu nya. Aya kan kemarin ya pernak-pernik haji itu. Ingat maraban hayam. Ternyata di pesawat posisinya Bu, turun si bapak teh, si abah teh yang turun. Di Madinah ge sok aya Bapak, ngulang-ulangnya, tahu-taunya pasti taruh sebuh naon. Ya ingat panen, tak sahanu ieu kumaha. Nah. Udahlah. Saat kita mikot pas sudah enggak ada lagi. Allah satu-satunya. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Terus labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku hadir, aku datang, aku penuhi panggilanmu hari ini. Terus dah lepas. Ya, walaupun manusiawinya kadang-kadang orang teh emut gitu Pak, ke keluarga, emut ka incu misalkan biasa wae sih, tapi pada akhirnya ya itu harus dikalahkan gitu. Tadi dinya Pak Bu, haji teh menahan ego manusia kita untuk kemudian dipindah hanya berhijrah kepada Allah eta nu hese teh. Da ego kita masih pasti weh. Itu yang paling berat sebetulnya pada saat haji itu, karena menuju kan. Ya. Kadang oke, mungkin harta benda tiasa dilepaskan, tapi ego mah kadang-kadang nggak bisa. Ya. Makanya kan saat berihram itu semua sama, tidak ada status sosial membeda-bedakan gitu ya. Anu hiji misalkan sebagai apa nggak ada. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi maknanya bahwa ini tempat-tempat dulu di mana Nabi Adam itu memohon pada Allah agar diberikan perlindungan dan diturunkanlah 5 malaikat ya, agar setan tidak bisa masuk gitu ke Mekah waktu itu ya. Nah Bapak Ibu selanjutnya ini ya, tadi perbedaan haji umroh dari segi waktu. Hari haji mah 8 sampai 12 atau 13. Nah, umroh mah kapan saja selama musim umroh, kecuali pada saat haji. Ya, atau yang tidak sedang berhaji. Nah, niat ini tadi sudah disampaikan, ya bedanya begitu. Hukumnya wajib ya haji itu. Kalau umroh sunnah muakkadah, sangat dianjurkan umroh. Ya, sunnah muakkadah. Tapi kalau haji wajib. Tapi itu pun 1 kali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Wajib oge Allah mah adilnya aya we gitu. Keringanan-keringanan buat umat itu, buat hambanya itu. Nah, pami haji mah Bapak Ibu ada 3 wilayah kan yang nanti ditempatin oleh kita, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ada keluar dari Mekah ya. Upami umroh mah hanya di Masjidil Haram, nggak kemana-mana. Itu. Yang mana Bu? Umroh yang wajibnya kita sekali kan ya, sekali. Nah tapi nanti kalau Bapak Ibu mau mengumrohkan orang tua atau saudara yang sudah sakit nggak bisa ini ya pergi, atau yang sudah meninggal mah nggak, nanti difasilitasi oleh kita ya kan. Mohon
tiasa dibadakeun, tiasa oge ya Bapak Ibu langsung ya membadakan orang tua langsung. Bisa Bu nanti difasilitasi ya, bisa 2 kali gitu ya untuk ini. Nah Bapak Ibu pakaian ihram jangan lupa ini untuk Bapak-bapak saat tawaf harus terbuka sebelah kanan, ittiba namanya. Nah tapi kalau di luar tawaf boleh dililitkan, dikurungkan seperti ini. Atas nyobian cara memakai kain ihram Pak? Sudah? Udah ya, kemarin kan udah latihan ya. Ya. Jadi memang masalahnya kan karena tidak seperti sarung gitu ya, jadi kudu aya teknik. Ya. Nah, perempuan seperti ini Pak Bu. Pakai osaki itu aurat ya. Kalau pakai celana panjang, maka bagian pakaiannya harus sampai lutut. Jadi bagian belakang tertutup. Atau mau pakai langsung dressnya kayak gini ya, langsung boleh gitu. Ya. Jilbabnya walaupun dia pendek tapi harus menutupi bagian dada. Ya, jangan terlalu pendek. Gitu. Jeung ai keur kieu mah Bu ulah nanti jilbabnya ulah tong modis teuing lah gitu. Bising dirumbe-rumbe misalkan urang teh naon tos lah nu karena sederhana. Jilbab kan aya sok jilbab artis kitu nya. Artis jilbab gaul aya. Dikadiekeun dilitkeun jilbab gaul, ada jilbab macam-macam sih ya, kerudung teh kan ada kerudung ieu kerudung tah. Aya keur haji malah nu normal we kitu nya. Harus melebihi dari dada kita atau enggak panjang seperti ini boleh. Ya. Dan tidak mengenakan sarung tangan. Ya, atau mengenakan burdah, cadar enggak. Saat ihram itu hadisnya adalah la tantaqib wala qufazain. Bagi perempuan tidaklah mengenakan niqab atau burdah ya atau cadar dan tidak mengenakan sarung tangan. Tapi kumaha lah memisahkan pakai masker tergantung ya niatnya. Kalau pakai masker karena dia sakit, takut menular misalkannya, atau karena debunya sangat berat ke nafas kita boleh. Tapi kalau nggak ada tanda nggak ada hal itu, maka sebaiknya terbuka saja saat berihram. Ya. Masker berjahit kan memang dililitkan ya, itu sama aja Pak. Jadi kecuali kalau memang dalilnya adalah karena tadi kesehatan, maka silahkan saja bermasker. Kayak kemarin COVID kan semua bermasker. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti itu, maka baiknya dibuka, ya, gitu. Nah, jadi yang sehat yang ini mah mendingan dibuka saja saat berihram, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini niatnya labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dan ini talbiyahnya. Nah, ini Bapak Ibu, la yalbasul muhrimu al-qamisa walal imamata walal burnus wala sarawila wala thawba masathu waras wala za'faran wala khuffazain wala khuffaini illa alla yajida na'lain falyaqtahuma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Janganlah seorang muhrim memakai gamis ya, imamah itu topi atau peci. Ya, jadi saat berihram, saat kita mengenakan ihram itu tidak boleh mengenakan peci, tidak boleh juga mengenakan gamis ya, pakai baju lah ya istilahnya, kemeja. Nah, wala kamisa, walal imamata, walal burnus nih ya. Burnus itu kemeja atau pakaian yang dicetak, siga batik gitu. Nggak boleh itu ya. Pas umroh ini ihram pakai batik, kecuali kalau nggak. Ya, di Indonesia mah kan kayak itu memang awal pakai batik dulu ya. Kemudian ini Pak Bu, wala thauba masathu waras, dan juga tidak boleh ya thaub pakaian itu dikenai dengan waras atau za'faron, minyak wangi. Tuh, jadi nggak boleh pakai wangi-wangian kalau sudah berihram. Nggak, Bapak Ibu nggak boleh bersolek. Kayu putih ya. Itu kan obat ya, obat. Maka sepanjang ada uzurnya dibolehkan, ya. Begitu. Nah, termasuk fresh care. Fresh care itu memang sebagian lebih berat menyatakan untuk tidak dipakai karena ada wangi kan, fresh care itu ya. Tapi dalilnya sekali lagi, dalam keadaan sakit itu maka seseorang
ya diringankan boleh mengenakan itu. Jadi dasarnya harus dalam keadaan uzur gitu ya. Karena kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, termasuk dalilnya itu untuk juga mereka yang uzur. Kan saum juga boleh diganti ya, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Kemudian wa alladzi yutiqunahu fidyatun ta'am miskin tuh, yang tidak sanggup maka fidyah. Kan saum juga gitu ya. Jadi ada rukhsah gitu. Ya. Nggak boleh, Bu. Kan pelembab masih wangi-wangi juga kan, nggak usah. Jadi lipstick, pelembab apapun saat kita mau ya berihram itu dihindari dulu semuanya. Jadi gini Pak Bu, hikmahnya apa sih? Kenapa kita nggak boleh memakai topi, nggak boleh memakai, nggak boleh bersolek, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak gitu larangannya. Kan ini nih Pak Bu, ya. Terus mata kaki mesti terlihat kan, jadi pakai sendal kita kan, bukan pakai sepatu saat berumroh, itu harus terlihat kan ini. Tuh, jika tidak mendapatkan sandal maka hendaklah dia memotongnya sampai menjadi di bawah 2 mata kaki. Gitu ya, harus terlihat mata kaki saat berumroh. Nah, jadi larangan bagi laki-laki itu ini memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, ya memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Larangan bagi perempuan, nah ini menutup muka dengan cadar atau masker dan menutup telapak tangan. Nah, yang sama ini laki-laki perempuan sama, tidak memakai wangi-wangian, tidak memotong rambut atau bulu badan lainnya, tidak memotong kuku, tidak menikah atau menikahkan, tidak berhubungan sama istri, bercumbu rayu, memburu dan membunuh binatang, menebang atau merusak pohon ya, merusak tanaman itu nggak boleh. Dan yang terakhir ini, waman farada fihinal haji wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka bagi yang diwajibkan untuk berhaji itu dia tidak boleh berkata kasar, ya, menghina, mengecam, itu jorok ke arah pornografi dan bertengkar. Adu argumentasi, misalkannya adu ini ya gontok-gontokan lah, apalagi jotos gitu nggak boleh. Sampai begini, itu larangannya. Gitu. Pada saat berihram, Mbak. Ya, kalaupun ada yang terasa kesal gitu ya, ya itu harus benar-benar ditahan dulu. Ya. Dan karena kita berhadapan dengan berbagai macam tipe orang, tah sok aya wae eta teh tantanganna eta. Ya. Gitu, tantanganna teh sok aya wae. Ya, misalkan keur antri rek wudu aya we nu nyalip. Si bapak teh ujug-ujug gosok gigi jadinya gitu tah. Sok aya we teh Bu, abis sok ningali gitu nya. Si bapak teh jamaah mana sih cika beta jajal asup kitu. Batu kas antri. Nah, teh kan nu antri teh langsung pa cenah jadi parasia. Nah, makanya harus paham Mbak ya, pada saat antri kita ikut antrian, disiplin. Jadi disiplin itu harus itu pada saat haji, bagian dari takwa itu. Ya, itu. Kecuali kalau Bapak Ibu minta izin. Gitu. Misalkan mau ngambil nasi, pengen duluan sudah lapar, Bu, abi tepayunnya, aduh habis sekian lapar, itu boleh, dibolehkan maksudnya nanti kan sama jamaah tuh, mangga tuh, mengapa? Kita balik ke toilet. Gitu. Sekian nyabak berarti nges kuat gitu. Nah, yang melihat pun harus paham gitu. Misalkan orang akhirnya baris 10 orang yang nggak baris di toilet tanya kan bari ngarobrol nungguan iya terus ningali nu tukang teh nu ka 7 teh geus kikieuan teu kuat. Kita harus paham aja. Mangga kitu Pak dipayun. Nah, dia juga mungkin ngasih tahu ya, Bapak teu kiat nih misalkan ya. Karena sakit perut dan sebagainya mangga gitu. Tapi selebihnya Bapak Ibu harus sama-sama disiplin. Sampai itu jadi masalah Bapak. Dah keur mah pakai ihram terus garulut. Wah, itu dosanya udah. Dulu pernah saya melihat Bapak Ibu ya, itu waktu di Muzdalifah karena berebut naik bus. Jeung hari tama memang siga namanya can ka atur bagus gitu ya. Tahun 2012 waktu itu. Akhirnya apa Bu? Jamaah Surabaya teh jeung jamaah Palembang teh jadi ngahiji. Berebut naik bus bade ka Mina. Kan semua pengen subuh di Mina itu gitu ya. Pengen sebelum suatu subuh di Mina. Gitu. Padahal jamaah banyak. Nah, si Palembang tuh ngasih tahu, ini untuk jamaah Palembang, orang Surabaya pengen juga gitu. Udah Pak, jangan main-main, saya juga bayar katanya. Wah, parasya akhirnya jotos Pak, garlut. Aduh, keur ihram eta di Muzdalifah sampai takbir gitu. Allahu Akbar,
Pak, sudah Pak, lagi ihram, lagi sabar, istighfar gitu. Ah, garlut mah kumaha Pak, itu ya, dua-duanya preman gitu kumaha ya. Sampai garlut ada. Nah, itu kan saat ihram, padahal larangannya wa man faradha fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Itu dalilnya, itu Quran. Nggak boleh ada ya, tengkar gitu. Ngomong kasar aja nggak boleh ya. Terus kade teh Bapak Ibu anu sepasang suami istri, oke kudu tahan. Kebiasaan di rumah jangan dibawa saat haji. Ya. Jadi harus banyak toleran Bapak Ibu. Ya maksudnya teh tepiranya nu hiji hayang ka dieu, nu hiji hayang ka itu jalanna geus lah tong ikutin aja gitu. Bisi gitunya, sebab ada Bapak Ibu, saya tuh melihat ya, ini bukan cerita-cerita fikih tapi kenyataannya ada. Tinggawitan dongkap ka Mekah Ibu Bapak, parasea we terus. Eureun teh setelah ifadah pas mau pulang. Ya, nutup pantau buak gitu. Itu kan jamaah teh, Pak cenah, duh siapa teh izin Bu, panggil ku abdi duanana, Pak punten Pak Bu, gitu. Izin lah ulah sampai kaki gitu. Nya gitu, tapi besoknya teh gitu deui. Cepu pantau tehnya, pantau hotel. Ya kan orang pasti tahu lah gitunya. Nah, gan tarik teuing gitu keur mantau si orang keur ngambek. Ya misalkan ana bade tahajud nya jam 2, nu hiji hayang buru-buru, nu hiji nungguan heula. Kayak tuh Pak cenah ge bapak teh keluar meureun jeung mulain dalila si ibu mah. Tah eta teh masalah. Awas mohon gitu ya, ini suami istri tolong harus betul-betul toleransinya tinggi. Di situ harusnya saling bantu, saling naon ya, Islam mengingatkan lah ya. Saling menyayangi itu harus betul-betul gitu. Sebab itu kalau kebiasaannya terbawa ke sana itu bahaya itu. Ya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kelapangan, ketenangan, kesabaran ya nanti pada saat di sana gitu. Karena bisa jadi ya gangguan, godaan, ujian, cobaan itu bukan dari yang jauh. Ternyata anu deket. Ya termasuk dengan orang sekamar ya, bapak-bapak yang nusanes, matak harus kenal dari sekarang, akrab, tahu watak, tahu sifat gitu ya, dimana kita ngalahnya. Karena kan ada yang memang mungkin karena sakit kan, model darah tinggi mah kan hese gitunya itu diulah-ulah, direpeh-repeh kalau ditajong orang. Tanu gitu mah orang kedah sabar lah. Ada Bapak ya, memang waktu itu sudah tua orangnya, terus juga punya penyakit itu darah tinggi ya, kena heat stroke. Nah pada saat dikasih tahu itu ya marah gitu, karena kan pada saat heat stroke itu dia mungkin sudah tidak ingat apa-apa gitunya, sempat sampai dia pipis di kain ihramnya gitu. Nah kita kasih tahu, Pak itu najis ya, kita kan wah nyarekan Pak, kamu katanya nggak benar gitu, pembimbing dicarekan. Ya kita harus siap, sabar ya karena heat stroke diganti Pak, harus diganti. Makanya nanti Bapak bawa ihram itu kan 2, mesti ada 1 ya yang jadi apa namanya, serep lah, cadangan. Tapi pamit di Bandung kita nggak punya Pak, di sana juga banyak, beli di sana langsung nggak apa-apa ya. Bisi ayeuna mah 2 kain ihram kan karandal tah, atuh tas teh pinuh teh. Nanti di sana boleh Pak. Jadi kain ihram itu Bapak Ibu kalau misalnya kena najis harus diganti. Tapi kalau kena kotor karena misalkan saus ya, makanan gitunya, itu nggak apa-apa. Mohon. Kan di pesawat ke sok aya teh pas makan, pluk teh daging itu karena kain ihram. Esok ayo, Pak cenah ieu kumaha daging murah karena kain ihram. Ah cenah deui Pak teh amam deui teh. 7 menit maksudnya. Gitu. Kan? Ada laundry di sana ada Pak. Kalau di Mekah kita itu nyuci Pak, nyuci sendiri. Nanti di Mekah itu Bu, hotel itu menyiapkan tempat jemuran di lantai paling atas dan disiapkan mesin cuci. Kan kulantaran sah hotel teh Bu aya 4 kloter, bayang kan 1 kloter itu 450.
Jadi opat kloter teh berarti 2000 orang di hotel eta hungkul jadi pas antri. Tapi pas ningali ka luhurnya, wah ieu mah dikuasai ibu-ibu cenah ya. Bangsa tempat cuci eta teh nya. Wah dikuasai ibu-ibu cenah. Tosnya menyalira Pak. Ka hotel deui ka handap ka kamar, di bendung eta si colokan di bawah teh nya hotel teh si salon air. Di bendung ku plastik. Jadi kan mau China tah eta pakai nyuci. Tapi beli ember atau di ember dikucek gitu. Da kesang hungkul sih. Kucek-kucek tos we. Kaluhur deui can beres keneh di luhur teh nya. Oh, terus ngajemur, cepit gitu. Tinggalkeun deh. Ngobrol di handap. Sajam kaluhur teh kering. Kok udah panas pisan tuh Bu? 40 derajat. Kadang 45 tiap hari teh. Rata-rata 45 tiap hari. Ngobrol di handap sajam yang jamaah kalau terus kering Pak. Ya, jadi tapi nanti kalau misalnya ke laundry pun ada. Kalau nggak salah satu pak kemeja itu seingat saya itu 15 real kemeja. Pemi kemejanya celana kia pikir-pikir bising saya Pak. kemeja terus itu ya Pak ya. Jadi ada tempat. Tapi kalau di Madinah Bapak Ibu nggak ada tempat nyuci. Madinah mah nggak diizinkan gitu. Nah di Madinah bisa ke laundry atau kumahanya kadang-kadang teh tapi itu bukan kaidah ya, maksudnya nggak boleh sebetulnya. Kadang-kadang so aya we kaos gitunya dijemur di dalam kamar gitu deket jendela ke ngajajar. Ya hari kaos-kaos gitu banyak tuh naon ieu motos celana dalam lah karada risih nih bapak-bapak kayak gitu. Pak cetek atuh lah eta tong di jendela eta. Di toilet tuh geus eta mah gitu. Tapi dah memang Pak walaupun di hotelnya kering akhirnya. Karena si panasnya kan anginnya kan ngehaba. Jadi kadang ya 2 hari baru itulah. Ya. Nah di Madinah sih sebetulnya yang menjadi pemikiran tuh ya kumaha ya baju kadang-kadang abe gitu nya 2 harian gitu tah gamis teh gitu. Karena 8 hari kan mungkin nggak 8 sekarang tuh mungkin 7 hari Pak di Madinah itu. Jadi singkat seminggu. Itu. Tah biasa nama bapak-bapak teh gitu pas mau pulangnya baju-baju kotor teh dikumpulkan, dikirim lewat pesawat. Padahal cek urang gitunya, aing geus bau kesang gitu tong dikirim atuh lah ke Indonesia. Dikirimkeun. Atuh berbundal-bundal pas datang ka dieu teh Pak, lengkap ka Pusdai teh. Pas dibuka tuh, wah, bau habek. Jeung dia campur we gitu nya, aya kurma, aya naon gitu. Aya tos kitu mah meureun lah kumaha itu. Nah gitu Pak Bu ya. Jadi ini karena ini kalau terlanggar Bapak Ibu, ini yang harus nanti kena sanksi itu, dam itu. Pami misalkan Bapak misalkannya motong kuku lupa nih. Nah itu kena ya. Memang ada juga yang mengatakan begini. Di Quran juga ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan lupa atau tidak sengaja fala itsma alaih atau fala junaha alaih. Kalau lupa dan tidak sengaja maka tidak berdosa. Gitunya. Ya. Motong kuku mah Pak paling sedekah aja. Sedekah. Yang ringan-ringan itu sedekah. Ya. Kalau yang berat itu 2. Kalau nggak saum berarti menyembelih seekor kambing. Kalau yang kategorinya wajib model tadi itu harus menyembelih seekor kambing. Ya. Nah, di sini yang dibutuhkan apa? Kejujuran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak misalkan melanggar salah satu ini, Bapak Ibu harus bilang ke pembimbing, Pak Abdi kamari, aduh kalahkan ihram itu dikitukeun tah karena sirah. Kamu nggak boleh sama. Walaupun kan ihram Paknya selama masa berihram, terus si kan ihram itu dikurungkeun. Da panas teh misalkannya nggak boleh, tetap nggak boleh. Itu kena dam. Kecuali pakai payung. Payung mah boleh karena payung tidak langsung menempel. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pakaian tidak berjahit itu bukan tidak ada benang, tapi yang menyerupai pakaian, Pak. Da ihram oge aya benang kan? Hanya dijahit kan sama. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan pakaian tidak berjahit itu adalah yang menyerupai pakaian. Kain yang tidak berjahit itu. Gitu. Itu nggak boleh Tapi kalau yang lain Bapak Ibu tas, jam tangan, kacamata ya itu boleh karena itu disebutnya aksesoris tidak langsung. Sabuk boleh Pak karena aksesoris sabuk boleh. Batu ali
boleh. Asa ulah kieu we pas batu ali pake teh Pak. Setelah batu ali pake mah jadi lancar usaha teh eta syirik. Nah, saya nggak boleh itu banyak. Itu syirik. Tapi kalau batu ali sebagai hiasan mah enggak. Ya, jam tangan, batu ali, gelang, begitu segala macam ya. Itu aksesoris, maka itu boleh dipakai. Ya. Nah, selama wukuf itu barang-barang kita Pak itu di hotel. Nah, yang dibawa ke wukuf itu yang perlu aja alat mandi sama baju ganti 1 atau 2 lah ya, kayak celana babah gitu ya. Kita pakai itu training boleh bawa, training kaos bawa. Karena di Arafah itu kan kita masih pakai ihram. Ganti-ganti itu nanti di Mina Pak. Jadi kita pakai ihram itu kalau haji ya itu sekitar kan ihram siang dibawa ke Arafah, malamnya di Arafah, besoknya masih di Arafah, besoknya 2,5 hari lah, 2,5 hari atau 3 harian lah kita mengenakan ihram dan tidak boleh diganti kecuali kalau najis gitu. 3 hari itu pakai ihram, tidak pakai apa-apa, cuma ihram tuh. No, namawi aya teknisna Pak, aya teknikna. Jadi nanti gini Pak Bu, pas di Arafah ya atau di Mina, pas tidur itu nanti saya atur. Bapak Ibu kalau tidur itu mesti kaki ketemu kaki, ngerti nggak ya? Jadi yang sebelah sana berarti kakinya ke sini, yang dari sini kakinya ke sana, kaki ketemu kaki, gitu ya. Yang kedua, nah pada saat tidur, gitu ya, itu harus dalam keadaan ya, kita ini kaki dirapatkan, gitu. Walaupun aya geus marudah mah aya wae sih Pak. Ngalih teh wah si bapak itu kadang-kadang nyingsat ya. Eta sok saling lah pokoknya mah bapak-bapak ya, sok aya teh Bu. Karena meureun kebiasaannya di rumah marudah ya teh nyingsat misalkan tinggali auratna tutupkeun we lah gitu sama kita, atau dikasih tahu Pak nanti tidurnya ini harus. Makanya nanti bapak sama ibu walaupun kita satu tenda ya di Arafah sama di Mina itu nanti dihalang. Nah makanya mesti ada yang bawa kain yang panjang gitu Pak Bu. Ya, kita biasanya sudah siapin sih tambang, kain gitu ya. Jadi kayak ibu-ibu di belakang. Nah, jadi pas nyampe ke Arafah sama ke Mina teh kan ya Bapak, itu harus mesti diatur sama kita. Kan iya rombongan, itu 80 orang tuh satu tenda kita. Terus nah Mas masuk tuh nanti saya mesti lihat dulu arah kiblat kemana. Gitu ya, ulah ribut, nempatan gitu siga orang ke kemah naon wae nya, glamping sanes sih mah. Nasi glamping ini lagi hajian ini. Da soalnya sok itu Pak. Ya orang tadi dia mah ya gitunya, tapi pas kayak itu mah hayang di pojok itu, orang hayang deket nanti deket AC, nah sok aya wae nu kitu teh. Nah, aku kudu paham Pak Bu, ya kita atur. Pas masuk itu, Pak Bu sebentar, kita lihat dulu kiblat. Mana kiblat? Oh, kiblat sebelah sana berarti ibu di belakang, bapak di sini masuk. Kantos Pak Bu, karena ribut, abi teh bingungnya, geus dipake ibu-ibu geus dihareup. Sah, bae, aman we. Ai pas sek salat zuhur, kiblat dibalik. Alah, Bu, punten teh ieu kiblatna ka itu. Oh, nya ibu ka tukang we sok pindah-pindah deui, Pak. Kan eta teh riweuhnya ngangkat-ngangkat deui. Wah, ka itu. Nah, di awal tuh kudu itu, Pak. Ya, nah, ibu harus tahu ibu-ibu mah kalau sholat karena kan di belakang ya sofnya. Jadi pada saat di Mekah di Arafah sama di Mina masuk tenda itu mesti ngelihat juga kiblatnya di mana. Nah, berarti ibu mah ke belakang, bapak nanti di depan. Begitu. Ya. Nggak ada kamar mandinya. Kamar mandi di luar semuanya. Enggak. Kamar mandi itu biasanya dibentuk dalam kawasan. Jadi kawasan Indonesia, Haji Indonesia misalnya ada 4. Tapi di 4 itu misalnya ada 20 kamar mandi gitu. Enggak Pak, masih dekat. Masih dekat lah. Tapi ya jalan. Nanti ada visualisasi ya. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu. Nah, ini dendanya itu ya, dam, domba. Nah, bagi jemaah yang menunaikan wajib haji, haji tamatu dan haji kiron tuh, itu mesti menyembelih seekor domba. Nah, kalau tidak mampu berpuasa 3 hari di saat haji, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari di tanah air. Jika tidak mampu juga dengan fidyah, yakni mengganti 10 hari puasa dengan memberi makan orang miskin, sedekah ya untuk 10 hari. Satu kali makan itu 10 sampai 12 real. Jadi kalau 3 kali 30 real kali 6.
gitu ya, kali 6 lumayan tah, sekian ratus ribu ngalangar deui gitu deui, ngalangar gitu deui, CF weh artos teh pas uih teh oleh-oleh. Makanya jangan terlalu sering melanggar. Iya, dam itu sekali Pak, nanti dikumpulin nanti di sana. Kita nanti Bapak sama Ibu nanti bisa kita ajak ke tempat penyembelihan, melihat hewan disembelihnya. Kan atas namanya harus jelas. Nanti saya bacakan Bapak Ahmad bin Hambal, Bapak Pud bin apa bin terus itu set 80 itu harus semua ya. Begitu. Pada hari itu. Nah, ini ya bagi jamaah yang tadi melaksanakan tahallul yang melanggar itu ada ini ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nah ini pada saat nanti tawaf Bapak Ibu harus minimal tahu ya area Ka'bah itu bagaimana, seperti apa, sehingga kita harus sudah bisa memastikan pada saat tawaf itu kita mulai dari Hajar Aswad ya, saat tawaf. Jadi pintu masuk kita Bu bisa dari sini Pak, dari sini. Nah, dari manapun kita masuk pintu Masjidil Haram kan tergantung hotelnya ya. Nah, nanti tetap kita mesti jalan dulu ke sini, baru pas melewati Hajar Aswad di sini nih. Langsung bismillah ya Allahu Akbar. Nah, ibarat kita mencium Hajar Aswad ya dengan isyarat. Baru subhanallah walhamdulillah muter. Nah, ini namanya rukun Pak, tiang ini ya. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syam, ada rukun Yamani. Jadi tiang gitu ya, rukun itu tiang. Pojok, ada pojok Hajar Aswad, pojok Irak, pojok Syam, pojok Yaman. Nanti pada saat di pojok Yaman sampai ke pojok Hajar Aswad, doanya semua sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namanya lewat ya, bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Tambah doa lagi ya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aya keneh jalur, tambah lagi rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Aya keneh, tambah lagi doa seingat dan sehafal yang Bapak Ibu tahu. Pas lewat sini baru rabbana atina fid dunya hasanah, begitu cara tawaf itu. Kalau nggak hafal doa, berzikir boleh seterusnya. Subhanallah walhamdulillah, terus subhanallah walhamdulillah. Atau nggak zikir, baca Quran, ingat ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah dari Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus kadang mapai lewat ya sini Rabbana atina, lewat dari bismillahi Allahu akbar. Nah, Bapak Ibu harus sudah dalam keadaan yakin, tenang dan bisa. Sebab kalau Bapak Ibu terlalu mengandalkan pembimbing ya tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti jamaah itu terpecah. Memang sih kita pengennya semua dalam satu rombongan gitu, tapi kenyataannya Bapak Ibu kalau sudah masuk ke area tawaf pasti pecah. Semua mungkin, kecuali lah mau di bentengnya cangka dorongnya, kecuali mau dibantuan ku askar, tamu penting tamu berarti nya. Askar teh wah ngajagaan teh tamu tiasa model presiden gitunya, orang-orang penting kan biasanya gitu dijaga Bu. Dulu waktu saya hajian tuh kebetulan ada Yusuf Kala, wah itu pas mau masuk ke saya itu ditahan tentara hungkul karena itu tamu negara di Bandung. Kayak orang saya sah malah tapi saya orang mau yakin we. Nah, tapi pada saat bareng mah gitunya turun ke tawaf barengnya, lihat Ka'bah terus beres muter. Putaran pertama biasanya mah masih kena ngumpul Pak Bu, masih kena berjamaah orang tanya rombongan. Tapi kalau sudah kedua sudah mulai we anu hiji rada ke kanan, anu hiji rada tihareup ka itu ya. Terus anu masih. Nah, nanti yang jalannya lambat karena sakit atau karena hal-hal lain itu nanti kita dampingi, kita titipkan karu misalnya, Bapak puntennya dampingi Bapak iya margi jalanan, nah gitu bisa ya, kita atur aja Pak Bu, dan mesti kompak. Nah, pokoknya Bapak Ibu nyaman saja pada saat ini, husukkan saja subhanallah walhamdulillah, dan kegiatan terus beres ieu mah pasti ketemu deui sumbu sae teh pasti ketemu deui.
Karena ruangnya sama, alurnya gitu. Jalur menuju sa'i itu sama. Jadi pasti ketemu kok di tungguan. Misalkan pas pecah gini abis keluar, terus sholat di Imam Ibrahim, terus doa. Tapi nungguan heula biasa nama minum air zam-zam. Jemaah teh kayak, "Ah, Bu, dia Bu, kumpul. Bu, dia Bu. Terus Pak, sini Pak." Urang namanya bareng deui sa'i gitu. Gitu. Ya, jadi harus siap gitu loh dengan ya tantangan suasana seperti itu. Ya. Lamun katabrak, lamun kageresku baturnya jangan jadi masalah preparasian. Sebab aya anu sok lompat ya. Kan memang sunnahnya itu di 3 putaran pertama itu rommel. Sisanya baru jalan. Ya. Tak sok anu lompat teh kadang-kadang kabatu teh niku kumaha. Tidak semuanya orang yang berhaji itu ya paham dan harus bagaimana. Kadang-kadang anu egonya gitu lompat barjeng kadang-kadang ditabrak nu hareup teh. Aya Pak. Nah, gitu. Jadi saya sendiri merasakan lah kalau misalkan lagi tawaf keur subhanallah walhamdulillah jeung nu lain tehnya bapak-bapak ibu-ibu. Aya nu pengen hajar aswad, nyium hajar aswadnya. Jadi mana teh langsung ieu motong jalan ka urang teh. Kan eureun heula kitunya. Kasedekeun deui gitu. Aya wae. Kalau misalnya jatuhnya sekiranya jatuhnya bisa diambil, ambil, tapi kalau enggak jangan. Bising kedorong sama yang di belakang. Nanti bising jatuh keinjak gitu. Ya. Khawatir. Jadi tetap diutamakan keselamatan. Makanya sekarang itu Bapak Ibu yang memakai kursi roda itu nggak boleh di bawah. Tapi di lantai 2 atau lantai 3 yang kursi roda. Kenapa? Karena kalau di sini kursi roda itu pasti menghalangi dan itu pasti banyak yang celaka Bu. Anu soek ini teteh kaki karena kejeduk sama kursi roda. Kursi roda kalau gitu pannya orang itu sobek ya. Aja gitu. Makanya sekarang udah nggak boleh di bawah kursi roda itu ke atas. Gitu Pak Bu. Ya. Nah, dan selama masa tawaf ini tidak ada hal-hal yang dalam arti misalkan ada keajaiban atau apa hal-hal yang dianggap sakral ya, nggak ada. Ka'bah itu hanyalah sebuah simbol saja. Isinya nggak ada apa-apa, kotak hungkul, bukan seperti candi gitunya. Bukan seperti arsitek nggak ada. Ini simbol keimanan, simbol keimanan dan kiblat gitu aja. Nah, makanya kita datang ke sini itu bukan untuk menyembah Ka'bah kan, tapi pemilik Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Kan ayatnya gitu nya. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, jadi kita mah beribadah itu beribadah itu hanya kepada pemilik Ka'bah yaitu Allah. Ini mah simbol aja. Gitu ya. Makanya jangan terlalu kumaha gitunya hayang nyabak Ka'bah bari curik bari ngadorong batur sampai kalabuh justru eta salah nu kitu teh. Ya. Berdesak-desakan itu nggak boleh. Umar itu Pak, pada saat Umar mau tawaf itu dipanggil Nabi. Ya Umar, kata Nabi itu, kamu mau tawaf? Iya ya Rasul. Pastikan kamu tidak melukai orang lain. Karena badan Umar itu kan besar. Gitu. Jadi nggak boleh tuh Umar diwanti-wanti kan jangan sampai kamu tawaf melukai orang lain. Tuh, sampai begitu ya. Padahal zaman harita mungkin tidak begitu banyak ya. Ayeuna kan ratusan ribu di dalam itu. Nah seperti itu Pak Ibu ya. Jadi tenangkan, nyamankan, jangan terpengaruh mesti harus pembimbing di depan kita ulah. Ya. Itu. Sok aya teh Bu nyepeng non teh ihram. Ibu-ibu teh ayah bikor gitu. Subhanallah walhamdulillah. Bu, lepaskan saya tidak mau kemana-mana abi nih. Atau kenapa bareng-bareng Pak? Ini kan disuk di belakang ibu nanti di depan. Nya ibu-ibu teh kan nyarapeng Bu ka dieu teh. Kan powernya orang teh. Ya, power kan merosot kumaha teh power gitu. Wani keur tawaf nauzubillah. Bu, itu ulah-ulah ya. Tenang aja ibu, tenang. Saya di sini kok bareng. Bapak-bapak, Pak, sok jangan dulu cepet-cepet Pak. Bareng enggak? Sok ayo naroleng aya teh bapak-bapak teh. Sok, Pak, tunggu, jangan dulu ini bareng gitu. Gitu. Nah, jadi harus saling mengingatkan aja lah pada situasi, ya, pada situasi gitu. Oke, doa-doa tadi sudah disampaikan. Nah, tinggal sekarang syarat sahnya tawaf itu adalah suci dari hadas besar, ya, kecil dan najis. Nah, jadi
Kalau ihramnya kena najis diganti. Terus harus wudu dulu, ya, karena sholat itu disamakan oleh Nabi seperti sholat, ya. At-tawaf bil bait sholatun, itu dalilnya. Tawaf ya di Baitullah itu kata Nabi seperti sholat. Fa'aqilul kalam, hanya bedanya boleh berkata-kata tapi sedikit, gitu ya. Pada saat tawaf boleh berbicara, tapi itu harus yang penting dan sedikit. Jadi pami subhanallah walhamdulillah itu ka opat nawa kalima. Ngahulang terhusu berarti. Naraskeun kan sebelah, Bu, ini opat apa limanya? Oh kalima. Dah. Gitu. Pak, itu 5 atau opat ya? 5 Pak. Yakin? Kayak cenah gitu yakin deh, naros deh kan untuk kan kikir ya. Nah, makanya sok aya teknik Pak Bu. Kadang ada yang gelang ya. Jadi pas putaran pertama gelang masuk, putaran kedua gelang kedua, gelang katilu gitu. Ya. Pokoknya di antara jemaah yang 80 ini harus ada yang betul-betul mengingat. Bisi abdi ge sama adanya lupa. Sok aya oge da keur aya kan fokusnya gitu kan ada keur ngabimbing mah Bu. Subhanallah wal doa kitunya orang teh ai pas ieu teh benernya genep apa 7 ya. Tah, Pak genep apa 7 Pak? 7 Pak. Oh ya, berarti kita langsung keluar Pak gitu. Kadang-kadang saya juga lupa gitu ya. 7 umroh, 7 haji gitu. Ya karena memang bisa terpecah konsentrasi kita. Jadi harus ada yang mengingat. Ya. Kumaha lamun semuanya lupa. Itu 7 apa genep. Wah, kalau alam dah kumaha nya. Tos niatkeun eta mah 7 beres lah gitu. Nah, dimulai Hajar Aswad sudah ya. Ka'bah sebelah kiri, jadi kan kita muternya gitunya berlawanan dengan arah jarum jam ke kanan, urang mah ke kiri ngebuka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini niat minum jam-jam tadi sudah disampaikan. Nah, di Bukit Safa Marwah ya juga sama. Pas naik Safa, inna Safa wal Marwata min syairillah. Mau sampai sini boleh Bapak Ibu ya, sah kok. Nah, tapi hafal ternyata ayat ini sampai selesai mangga. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Nah, kenapa sesungguhnya Safa Marwah itu adalah bagian dari syiar dalam agama Islam ini, ya, dan menjadi cara kita berhaji. Karena dulu Bapak Ibu antara Safa dan Marwah itu ada patung. Zaman jahiliyah itu patung-patung di situ tuh. Jadi Safa Marwah itu ada patung-patung itu. Di Marwah ada patung, di sana ada patung. Kan banyak ya sembahan-sembahan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Nah, pada saat disampaikan perintah haji itu sahabat masih nggak mau sa'i, karena kata sahabat itu, ya Rasul itu masih ada patung-patung. Nah, akhirnya diperintahkan oleh Nabi patung itu dihancurkan. Nah, ketika patung sudah ada, baru turun inna Safa wal min sya'airillah. Sok aya nama sudah sah Safa Marwah jadi bagian haji karena sudah enggak patung-patung gitu. Ya. Baik. Bapak Ibu, kemudian ya ini di sa'i ya sudah terdisampaikan doanya. Pokoknya tidak ada doa khusus lah ya. Yang penting Bapak Ibu zikirnya seperti ini ya sudah hafal sampai wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Nah, baru pasat pilah hijau rabbighfir warham wa'fu. Mau sampai sini boleh. Ya, sampai wa'fu rabbighfir warham wa'fu atau rabbighfir warham wa'fu wa takarram sudah boleh. Ya, mau dipanjangkan sampai selesai sampai al-a'azul akram boleh. Ya, semampunya, tidak jadi beban. Tong kaemutan misal, abi kumahnya teu apal doa dalam pilar hijau misalkan gitu. Jangan jadi pikiran lah. Sebisanya saja. Bahkan kalaupun di situ hanya hati saja yang niat, ya Allah ampuni dosa saya. Ya. Wa'fu warham ya. Sayangi misalkan ya. Ampuni dosa saya, wa takarram muliakan, wa tajawaz begitu ya. Baikkanlah kehidupanku terus misalkan. Ya. Ampuni dosaku karena Engkau adalah amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Aku tidak mengetahui ya, sementara Engkau adalah yang mengawasi selama masa hidupku. Engkau lebih tahu, innaka antal azizul akram. Gitu. Jadi intinya mohon ampun di situ zikir. Nah, sama ya nanti di Bukit Safa Marwah ada bacaan ini ya pas melihat Ka'bah gitu.
Kemudian Bapak Ibu, nah ini tawaf sa'i itu dimulai dari bukit Safa, berakhir di Marwah. Jadi 7 balik itu begini Bu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 berakhir di mana? Ya harus berakhir di Marwah. Umpamanya 7 berakhir di sini berarti kurang atau lebih. Sok aya teh Pak Bu. Ku abi itu diantosan di dieu tah pas beres teh. Si bapak can ka dieu wae telepon. Pak di mana? Abi terus aya Pak, terus ngatosan tadi ngatosan di mana? Di sofa. Bapak salah. Pak di Marwah, abi terus 7 balik Pak. Mohon da 7 mah kada di dieu. Pak hareng-hareng we telepon. Sok enak ka dieu Pak diantos. Karek ka dieu Pak. Aya anu kitu teh. Jadi nganggap udah beres masih di sofa, padahal harusnya di Marwah. Nah diantosan di dia karena tahalul kan. Kalau nggak ditunggu khawatir nanti nggak tahalul. Wih ke hotel tahalulnya iraha. Nah jadi kalau kita sempat ketemu mah langsung, udah tahalul belum? Nah kalau saya yang datang belakangan saya tanya nanti, Bapak Ibu setelah tahalul tak acan, yuk bareng mulai gitu diatur. Kalau sudah Pak, ya udah alhamdulillah. Pilih ayam tak acan tahalul. Itu ujuk ke hotel weh. Pokoknya lupa misalnya tahu itu rukun. Enggak. Kalau misalnya ibu teh di dia ya di Bukit Safa. Nah kan antara lebih atau kurang kan di sini teh ya pasti. Nah berarti niatkan saja ke sini itu menyempurnakan 7. Diniatkan saja, enggak batal, teruskan saja. Tapi niatkan bahwa ya saya berarti meniatkan untuk sampai sini 7. Mungkin tadi keliru ya, bahwa di sini padahal jadi 8 di sini. Nah dianggaplah bahwa ini 6, ke sini 7. Gitu Bu. Nah kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci, tapi kalau sa'i batal nggak apa-apa. Bisa gitu ya. Pas sa'i teh pas 2 balik, 1, 2. Nah pas katilukeun Pak Abdi hoyong ka Jamban nggak apa-apa, boleh. Nanti di sini ada ruang, naik ke atas toilet sebelah sini. Gitu. Nah, nanti Bapak masuk, teruskan saja. Ya, masuk teruskan berarti 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Caranya gitu. Kalau mau ke toilet misalkan ya, karena susah dicegah juga. Tapi kalau sedang tawaf wayahna Bapak Ibu ditahan dulu. Karena kalau sedang tawaf misalkan ke toilet, pertama toiletnya jauh ya. Itu. Kedua waktu. Ketiga nanti masuk lagi juga susah. Karena Bapak kalau sudah ke toilet, masuk itu mesti ada di depan lagi. Kan askar ngatur. Askar tuh ngatur. Tempat masuk, tempat keluar diatur sama askar, Pak. Nah, jadi pertimbangannya menurut saya, kalau batal gimana? Tayamum. Batal nih. Subhanallah walhamdulillah pas putaran ketiga ya di tawaf itu. Batal. Langsung aja ke kain ihram, Pak. Langsung. Tuh. Beres langsung. Tayamum aja. Ya. Kalau enggak ke ihram teman di depan ya ihram sendiri enggak apa-apa. Ya. Kalau ke ihram teman kita kan Pak sambil jalan ya sekedap. Biasa. Ya? Sah. Karena kan hukum kebolehan untuk ibadah itu, syarat ibadah itu kalau wudu ya, 1 darurat, yang kedua adalah masyakoh. Masyakoh itu kesulitan, darurat keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau nggak ada air sama sekali itu masyakoh kesulitan, maka boleh tayamum. Tapi kalau darurat, mau di pesawat Pak, air ada Bu ya di pesawat itu, tapi air itu kan terbatas. Ya, kalau 400 orang di pesawat itu semua wudu, itu bisa jadi kekurangan air nantinya. Maka di situ dibolehkan Pak tayamum. Nah, jadi dasar tayamum itu adalah al-masyaqqah wa darurah. Ya. Nah, di tawaf itu alasannya darurat. Bukan masyaqqah, air mah ada sebenarnya kalau kita mau ke toilet ya air ada. Tapi tidak memungkinkan karena darurat tadi. Posisi ya keadaan, maka boleh tayamum di situ langsung. Ibu juga sama, batal langsungnya ke kain ibu sendiri atau ke kain temannya sambil jalan bisa. Sekali aja kan tayamum 1 ya, muka terus kemudian tangan juga sampai ini kan, sampai pergelangan, nggak sampai kade ya tayamum kode cek batur teh sibuk kernaon cenah ya. Nah jadi itulah pentingnya ilmu ya. Tayamum tuh gitu, muka sama pergelangan tangan saja sudah. Nah, ya
langsung aja. Kalau air harus sampai sikut. Itu dalilnya ada kalau air. Kalau enggak itu aja. Nah itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sa'i ini batal nggak apa-apa. Batal nggak apa-apa. Nah tahallul terakhir ya. Tuh sudah. Nah kemudian pada saat ini potong rambut ya, tahallul. Nanti digundulnya, dibotaknya di barbershop Pak. Ulah didinya, ulah di marwah dibotakan, wah diusir ku Askar. Kenawan saya nukur di dia. Askar tuh rada rewel memang Pak. Ngumpul sedikit haji, jangan sampai menghalangi jalan jamaah gitu. Semuanya ke belakang, cukur dulu sedikit syarat ya. Nanti digundulnya, dibotaknya itu di barbershop. Nah ini sa'i mah cuma di sini Bapak Ibu, cuma tawaf dan kalau umroh ya. Nah kalau haji itu ada 3 tempat. Jadi Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi Mina itu posisinya Pak sebenarnya lebih dekat ke Mekah. Tapi kita masuk ke Arafah itu nggak dari sini, lewat sini ya. Baru Arafah, nah Muzdalifah baru ke Mina. Nah di Arafah itu sekarang udah ada tenda, di Muzdalifah tidak ada tenda, di Mina tenda, gitu ya. Perjalanan, iya, ya Mekah tuh ya ke Mina 8 kilo, tambah 6 tambah 10, jadi berapa? Kurang lebih. Iya, 23 sampai 24 kilo dari Mekah ke Arafah. Tah batur mah Pak orang Afrika jalan kaki. Jalan kaki Pak. Dari Mekah ke Arafah bayangkan. Orang mah naik bus. Orang-orang Afrika mah wah Pak. Saya suka ngelihat gitu sampai labbaik Allahumma labbaik. Eta jalan di hotel sampai ke mana? Eta sampai ke Arafah. Afrika tuh. Atuh da meureun biasa. Ya, mereka mah biasa panas. Ya, terus dah kulit nangke tos hideung pan. Naik senang orang apa sieun. Mun panas sieun hideung. Aya batur mah tos hideung, aman. Kecuali ibu pengen jadi hideung mangga itu. Ya. Karena dah kitu Pak Bu. Kadang ada orang Iran, orang Afghanistan ya nu jalan teh kadang ada yang naik truk, ada. Nya meureun anu teu diatur ku KBIH-na dinya. Duka tadi aya meureunnya istilahna lain KBIH meureun namina nganaon. Tapi sok aya da Bu maktab gitu di. Tapi kadang-kadang aneh makanya aya nu naik truk oke aya. Truk. Malah haji Iran mah Bu Pak si busna teh luhurna teh kapnya teh kebuka. Sebab mereka mah punya keyakinan dalil bahwa naik bus pun tidak boleh kata tutup harus terbuka gitu. Tak di papas tah luhurna teh. Mun urang mah aya bandrosnya, geus rek bandros padahal mah katinggal. Sekalian. Itu mah aya tuh, besok ningali aya busna dikitukeun aneh sih teh dibuka kapna teh. Potong gitu. Katanya jemaah Iran cenah kayak oh ya. Da Bu Pak nanti di saat hajian ya secara fikih itu semua banyak keragaman. Ya. Jadi potong aneh mungker salat Allahu Akbar aya nu di dieu nya ngadada aya nu di perut aya nu nyoreun bedog gitu. Itu sing aya gitu. Aya nu langsung kieu Allahu Akbar. Dewe tenang baca Fatihah pas Allahu Akbar. Oh, biasa gitu aya nu kitu. Aya nu kieu pas Allahu Akbar terus handphone teh bunyi ngodok saku heula. Kieuan aya nu kitu. Suparupa. Tapi nu paling baik mah ya, nu paling disiplin teratur cenah ya mah ya. Itu kata orang-orang Arab adalah fikihnya orang Indonesia. Indonesia mah rapih katanya. Ya. Saya sampai pas sudah sholat itu ditanya sama salah seorang penjaga di Masjidil Haram. Ya. Kamu Indonesia ya. Itu guru agamanya siapa katanya. Orang Indonesia tuh secara fikih rapi, bagus. Ya, dan taat Pak. Lamun misalnya ku askar haji tang geser tapi nanti pindah Indonesia mah ai batur mah teu orang India mah tah geser angaru di dinya sampai ka dipangku tah ai ibu-ibunya dia pengen sholat di masjid di lingkaran Masjidil Haram cuma posisinya waktu itu kan sudah masuk waktu asar. Kalau waktu asar kan kalau lagi tawaf Pak ya subhanallah, nah baru 6 misalkan 5 atau 6 putaran azan masih terus nggak apa-apa. Tapi kalau sudah qomat langsung merapat, langsung ke saf
Nanti gitu Pak, kalau pas tawaf kebetulan sudah masuk waktu sholat ya, kalau belum qomat boleh masih terus ya. Tapi pas sudah mau satu lagi nih, tapi keburu qomat, udah langsung kita merapat, masuk gitu ya. Nah, tapi ibu-ibu itu mesti ke belakang gitu. Nah harita aya nu keukeuh hayang di depan jeung ieu bapak-bapak orang India ya tama apa Bu si askar teh kuduaan tewak potong kieu keneh we sakuna katukangkeun haji dicarekan Pak. Nah itu ari Indonesia mah suruh pindah langsung pindah balager. Indonesia mah katalah Bu kuis itu bagus karena orang Arabnya bahasa Arab. Indonesia kuis, masya Allah kuis, haj mabrur, amin, kurang gitu. Nah, mun balanja, kan mun balanja orang Indonesia dianggapnya koret, bakhil. Kamu orang Bangladesh mah Bu, palah pilih, kelas, sekali itu kesel memilih sana, banyak nawarnya kira-kira kan. Sebenarnya 20 real, 10 we terus. Siga balanja kangkung wae di urang di Bandung gitu sama kumaha deh itu mah segitu Pak Bu. Kadang-kadang jeung orang pernah hanya ibu-ibu teh pengen belanja diantar Pak cenah teu bahasa Arab Bu ku Indonesia we lah orang Arab geus bahasa Indonesia geus barisaeun keukeuh da cenah Pak apa nyayu atuh aya teh opatan yang teh diantar si ibu teh eta mah Pak hampir setengah jam hayu nawar jam milih-milih akhirnya diusir tuh si Bangladesh abi dicarekan ada khalif geus lah kaitu Bu cita dicarekan abi kaitu da eta lila gitu nawar jeung ieu aya nu kitu teh Pak Bu ibu-ibu teh jadi orang teh ieu kumaha teh balanja jadi era Bu cita dunia lain we ari ibadah nama dikenal bagus ke orang-orang itu bagus kuis Indonesia kuis itu makanya kita suka bilang Indonesia itu mazhabnya Imam Syafi'i kebanyakan terus itu pantas katanya Syafi'i kan lebih teliti lebih tartil lah ya Imam Syafi'i kan di rumah kalau Imam Hambali kan kita Allahu Akbar sebawah ya jeung ulah ieu Pak punya beda nu kitu malah udah itu makan fikih ya orang tong pusing gitu udah saja sebab ada yang begini Pak Bu saya juga nggak habis pikir ya orang Indonesia itu teh pas di Masjidil Haram teh ya ngesalat Allahu Akbar masih menerkeun ieu tah nanti celana supaya celana teh dilipat di atas mata kaki atuh eta geus Al-Fatihah Pak tikalkeun nu batur tadi kitu kan cek urang mah nya masing-masing mah atuh datang fikih eta kula jadi ulah ngayeukeun kudu memang sih kan aya isbal itu kan dari mata kaki ya gitu. Nah, cuma kan tergantung tujuannya kita apa. Ya kadang-kadang kan celana teh anu panjang pas mata kayak anu leuwih, kamu pakai gamis gitu. Tah eta teh orang Indonesia teh di mana eta Pak Bu? Saya jamaahnya keur salat teh kieu teh. Gusti Nu Agung jadi teh husu kan teh. Atuh dihareupeun kalau nu batur coba. Cuma sana naona di jelema pada mah geus salat. Jadi soal fikih mah Pak Bu ya di Mekah itu pada saat haji itu beragam. Disitulah Kemenak kan sekarang pemateriannya itu ada moderasi dan toleransi. Toleransi ke orang lain yang berbeda fikih dan moderasi di antara kita pun sama kan. Aya Persis, aya Muhammadiyah ya, aya ormas kan. Ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad gitu meureun. Nah itu teh ada yang beragam gitu. Nah itu mah udahlah sepanjang kita punya dalil fikih pengerti udah jalan aja. Kadenya ulah ya. Pokoknya harus betul-betul. Nah yang mesti Bapak Ibu ingat mah kade pada saat sholat di sana tuh suka ada sujud sajdah. Ya. Sujud sajdah itu kan pada saat ayat-ayat sajdah itu sujud. Nah, kita mau ngalamun mah jaja Allahu Akbar gitu hungku sujud gitu. Nah, manggil langsung. Terus habis selesai sholat itu suka ada informasi tentang sholat jenazah. Kita ayah Pak Bu pas sudah sholat zuhur tiap 5 waktu ya sholat kita ya si murokina teh as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah misal ya atau as-salatu 'ala amwati yarhamukumullah sholat mayit sholat jenazah as-salatu 'ala amwat. Nah biasanya lamun amwat itu jamak soaya 3 4 pak jenazah teh. Nah kita mah nggak bakal tahu udah di belakangnya, pokoknya udah ada itu zikir sebentar langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kita keluar pun ya pas bubar gitu, pas dengar Allahu Akbar langsung datu sujud kan, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar takbir ya.
Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan bubar. Tak harus diingat setiap kali itu pasti ada sholat jenazah. Sedih Pak Bu ya. Nah Bapak Ibu, jadi tadi larangan ihram segala macam ya diperhatikan, karena dasarnya adalah sebenarnya dalam hidup ini hanya ada dua ujian buat kita. Satu perintah, yang kedua larangan. Jadi kenapa tidak boleh bersolek, nggak boleh pakai kemeja, nggak boleh pakai topi, jangan berdebat, harus segala macam. Itu tuh hikmahnya bahwa manusia itu diuji oleh Allah dengan dua hal, satu perintah dan dua larangan. Bisa nggak gitu? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun sama diuji dengan kalimat. Apa itu kalimat itu? Maksudnya larangan dan perintah. Ya. Nah ini wukuf, ini mabit, ini jumroh, gitu ya. Nah jumroh itu Pak Bu nanti harus mendekat dengan batu. Nah yang belakang jangan dulu. Walau kamarnya dog bising gitunya, tenepi benang kan udah dia pasok ayah soalnya ya gitu. Ya jumroh itu. Nah terus Bapak Ibu, ini wukuf ya. Mabit. Nah mabit itu suasananya itu nggak ada tenda, jadi ngampar pokoknya mah beralaskan tanah dan beratapkan langit, itu betul-betul nggak Pak. Seingat saya hujan itu jarang ya, tapi dukain aja karena sekarang ada perubahan iklim kan ya. Beberapa kali sebenarnya Mekah dulu hujan ya. Waktu haji juga pernah ya, ada hujan 2 kali gitu ya. Tapi hujannya teh gerimis sungkul Pak. Mun di urang mah gitunya, ya mah gerimis tapi udah nggak pernah hujan. Nah, pada saat di Muzdalifah tuh gini Pak tuh. Makanya kita sholat maghrib dan isya itu di Arafah, jangan di Muzdalifah, karena Muzdalifah posisinya begini ya, sholat kayak hese. Kan setiap sholat itu dijama nanti ya, setiap sholat itu dijama. Zuhur tarik ke asar atau asar tarik ke zuhur, itu ya posisinya. Nah biasanya kalau kami Pak Pusdai itu sholat maghrib dan isya itu di Arafah. Karena tenang aja lah, karena diangkutnya juga malam kita tuh ke Muzdalifah jam 10 kadang dapat mobilnya itu, dapat busnya itu. Karena kalau sudah posisi di sini nanti kita susah mau sholat isya itu. Kahiji toiletnya terbatas jeung jauh. Kedua tinggal ya Pak Bu ngalayak kieu tuh. Maka saya tuh bingung ya kalau ada yang bawa kursi roda tuh, kasihan itu. Datang ke Muzdalifah kursi roda, aduh mereka dia hese, Pak maaf ya Pak ya, oh gitu terus. Kadang pas orang kadinya teh Bu jam 11 tehnya geus ngagaloler Pak jamaah teh. Tidur nu kumaha. Tah urang teh deui ada kalangkat kan hese, karena sok Pak maaf ya Pak ya ini semua. Tuh ditu we cenah tuh. Aya nu kitu. Tah teh Allahu Akbar sih geus mah. Nah keheulnya aya wae Pak Bu godaan teh. Ayo, orang Indonesia kan nih. Pas Pak, ini mohon maaf Pak, kita mau di sana. Sini aja lah, sana jangan di sini. Tuh, orang tarik ngambaknya ke ihram. Ngalehan we, tos kalau di sana Pak kita Pak. Kalau itu, tang kita kieu waktu itu Pak. Apa bencari teh? Kita ibu teh anu dio, belah dio gitu. Tadi dikasih komando bendera. Pusdai kumpul gitu pas mau naik bus ke Mina tanya. Wah pokoknya Bu betul-betul kayak di padang mahsyar di sini tuh. Orang akan dihisab oleh Allah. Beginilah pengisyaratan, dan mungkin ya wallahu a'lam bishawab, mungkin kalau yang namanya hisab di hari akhir pasti lebih berat lah keadaannya kan. Tapi ungkapan itu sangat nampak ketika kita ada di sini. Jadi memang orang teh nggak ada tujuan lain kecuali kepada Allah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, di tempat jiwa Bu. Tetap we labbaik Allahumma labbaik. Aku datang menghampirimu ya Allah. Aku datang hari ini ya Allah. Ya. Berusaha menyesuaikan hidup ini dengan syariatmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Labbaik Allah. Geus teu mikiran lain-lain Bu. Sama ketika kita mau mati gitu, udah tinggalkan semuanya. Tuh, di padang mahsyar tuh akan dihisab manusia Allah. Masya Allah ya. Nah ini keadaannya Bu malam itu. Ya. Tapi aya we nu keur makan Indomie Bu di ditu Bu. Cek urang teh ieu jamaah batul keripuh. Surup Indomie. Soalnya kieu Pak Bu. Ada yang bawa termos ya tetenya. Dulu mah waktu saya ada yang dagang, pada sekarang udah nggak boleh di situ. Ya. Air panas, tapi ada juga panitia yang menyediakan air panas di situ tuh dulu mah ya, tapi nggak tahu nih zaman sekarang. Jadi eta keur ripuh kieu mah Bu, suruput cek abi teh Indomie. Aduh.
Oh ada Bu, nikmat kayak gitu masuk. Nikmat pokoknya. Haji plus mah tetap ada di area sama Pak alurnya tuh ya ke Arafah, tapi mereka berbeda di fasilitas. Tenda mungkin lebih nyaman lah gitu. Di sini juga lebih nyaman. Tapi area Muzdalifah mah sama Pak, tidak ada tenda kan di situ. Kieu we sami nu plus oge. Anu Foroda ge kieu sami. Anu Foroda Bu yang harganya 300 juta ya per orang, suami istri 600 juta tah Foroda teh ka dieu. Di dia mah sarua we kieu. Sarua mendingan urang reguler. Pada nunggu orang malaminya gitu. Itu mah kan aya artos langsung berangkat. Itu Foroda mah. Tapi dah pas di Muzdalifah kieu sarua. Bahkan Bapak Bu, seingat saya ya waktu di Arafah itu ada orang-orang yang di luar. Terus saya tanya, "Ini jemaah mana?" Ternyata itu Foroda. Loh, kenapa nggak di hotel? Kenapa nggak di tenda khusus, Boy? Mengapa kami diarahkannya ke sini? Sama ternyata di Arafah itu. Justru karena mereka tidak masuk KBIH, mereka nggak terdaftar di KBIH. Maka ada kasus. Apa kasusnya? Jumlah nasi box itu kurang. Nah, karena ada yang beralih ke situ. Gitu. Tapi kan karunia jamaah, makanya mereka juga tidak makan ya, gitu Pak. Sebenarnya sih ada beberapa hal yang menurut saya juga, ini sebenarnya pengaturan jadi nggak terlalu baik sebetulnya. Tapi lamun di Mekah di Madinah, oke, fasilitasnya Foroda, hotelnya Zamzam Tower. Di Zamzam Tower mah makan teh parasmanan Pak Bu. Terus juga orang mangkel di alas per nasi kotaknya gitu. Tapi tanes gratis, tanes makan siang gratis, tanes. Sisi MBG itu. Bukan makan siang gratis, tapi kita dapat pagi, siang, sore. Kapami di hotel eta mah nu Foroda anu plus mah parasmanan. Tapi kantos diundang kadinya ke Zamzam Tower. Pak, di sini aja kita ngobrolnya. Aya pembimbing salah satu ini. Situ ngobrol pas makan siang teh. Wah, di dia mah iya parasmanan, iya Pak. Daging teh Pak. Buah-buahan. Ayo orang mah di hotelnya gitu lamun pasti ngali ikan patin cenah ikan patin bonteng geus lemah dorong we ku eta nanti ku naon teh Bu no sok paningan urang sok kalapa serundeng kojo eta teh kojo serundeng bak-bak ya serundeng dorong ke Indomie gitu we urang mun dang teh ibu pasti bakal bosen. Sebab apa? Menu makanannya nggak sama kayak kita. Jadi nu ngaranna ikan patin teh babunya siga nu dikeum tos weh dan digoreng gitu. Jadi hanyir keneh aya nu kitu gitu. Nya bumbuna kan bumbu Arab, can biasa mah meureunnya beda. Tapi harap tetap aja makan gitu. Ya. Nah gitu Pak Ibu. Kemudian ini jumroh. Nah Pak Bu, Haji mabrur ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umrah ila al umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al jannah. Jadi umrah ke umrah itu kifarat, penghapus dosa ya. Gitu, di antaranya. Dan ya haji ini Pak, haji yang mabrur itu tidak lagi balasannya kecuali adalah surga. Oh ya, kita harapannya mabrur ya. Nah, cuma apa itu mabrur? Kata Nabi, pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mabrur itu apa? Nah, kata Nabi, satu, mabrur itu adalah thayyibul kalam. Kamu jadi lebih baik ucapannya, bahasanya. Muka pungkur aya kancing coplok terus ente aya nama. Ini ya kan sok aya ini orang tenges ya berumur tapi masih kena kancing coplok bahasa teh. Binatang di bawah. Nah, ini harus thayyibul kalam. Lebih menyayangi pada yang di bawah, menghormati yang di atas gitu ya. Gitu. Mengkoreksi komo ke orang tua, bahasa. Pokoknya betul kata harus lebih baik, santun. Yang kedua, ya, ifsya'us salam, menebar kedamaian, Pak Bu. Kan sok aya lamun misalkan ke Ngarjung, datang orang itu teh bubar. Kayaknya saya gitunya keur gaul, keur ngobrol di pos teh aya beh saurang bubar. Nah, itu berarti orang itu menjadi masalah selama ini gitu. Sok teh enak ngobrolna nunikeun hate misalkan. Tah harusnya mah datang itu menjadi kedamaian. Dan yang terakhir, ini itamu to'am, memberikan makan. Maksudnya apa? Harus lebih dermawan. Ya, kamarima infak dengan 10.000, tos haji mah nambih.
15.000, 100.000 atau punya 10.000 ting. Berkurang mah jadi mundur. Dan memang biasanya sih gitu Pak Bu. Jadi orang tuh manusia itu memang punya kecenderungan kan mencintai hartanya. Jeung hese ada impact teh. Biasanya gitu. Pami di kantong bapak aya di kanan 50.000, nu di kiri 5.000. Tah nu diinfakkeun mana? 5.000 biasanya. Ya punya lampu infak biasa gitu kan, aya kotak infak ya. Jadi 50.000, nu di dia 5.000, tah nu diinfakkeun nu 5.000. Gitu. Kalau yang aya nu infak 50.000 kan pas keluar di masjid asa hanyakalnya 50.000 asa badag teuing cenah kitu. Kudu mah 5.000 we. Sok aya we. Nah, itamu to'am itu kita lebih dermawan ya. Mau memberi makan, memberi informasi, ya, memberi ilmu, pokoknya nyumbang sedekah itu kan macam-macam Pak Bu. Ada sedekah tenaga, ada sedekah ilmu, sedekah waktu, sedekah makanan. Nah, pokoknya 3 ini itu baru mabrur katanya. Gitu. Kata Nabi, sederhana kata Nabi itu. Mabrur itu kamu menjadi baik tutur katanya, terus menjadi menyebarkan kedamaian. Jadi ulah sampai kamu munculkan masalah gitu ya. Misal Pak Bu nyetel tip lagu isu-isu gondeng misal kata tangga kan sok aya nu kitu Bu. Tarik pisan. Itu teh ya berarti dia bertentangan dengan aspek ini gitu. Jadi masalah tuh di kampungnya teh. Yang ketiganya ini itu ya tilu eta mabrur itu gitu. Cek Nabi mah teh setting sebenarnya ngamalkeunana berat. Ya. Atau ciri yang lain begini. Berkata penuh sosial. Nah, ini senantiasa berserah diri pada Allah ya. Ada syukurnya, sabar, tawakal, ridho, zuhud ya. Jadi tidak mengutamakan dunia tapi akhirat. Orientasinya kita sudah akhirat Pak. Apalagi kita ya sudah istilahnya diberikan oleh Allah usia yang cukup panjang ya, menjelang waktu usia senja kita ada 40 tahun, 45, 50 tahun, 60 tahun ya, ada yang 70 tahun. Sudah saatnya kita ini mengutamakan akhirat karena bekal kita gitu ya, dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitunya. Yang sebelumnya sok rada kasar misalkannya kita ke orang lain, main pukul, main tendang, terus mulai ditahan. Jadi intinya sih mabrur itu perubahan ya, harus ada perubahan begitu. Nah, Ibu, untuk apa kita umroh, untuk apa kita haji tuh, satu kewajiban. Nah, ada ini Bu, hadis seorang hamba yang telah aku karuniai badan yang sehat dan rezeki yang lapang, namun tidak mau bertamu kepadaku setelah 4 tahun, terlarang baginya untuk memperoleh rahmat Allah. Tuh, ya. Ya kan sudah diniatkan. Kalau nunggu itu kita sudah mulai niat ya, sudah kan kita sudah nabung nih, ya. Jadi nunggunya lama, nggak terkena hadis ini. Ini mah orang yang sudah yang sehat, yang hartanya berlimpah sudah cukup, tapi dia menunda-nunda, tidak mau bahkan misalkannya, itu sudah terlarang rahmat. Ya, makanya kalau sudah dari sekarang Pak Bu, kita pesan ke anak-anak kita, nak nabung ya dari sekarang biar kamu bisa umroh, biar kamu bisa haji. Kalau ibu bapak memesankan itu pada anak, itulah di situ amalnya, pahalanya. Anak kan jadi mikir nanti ya, oh ya nabung sekarang. Karena sekarang kemarin Bu, anak-anak SMA itu kan latihan manasik ya sebelum Ramadan tuh. Kita sampaikan mau berhaji, mau ya semangat mau umroh, mau sudah nabung belum? Dari sekarang nabung. Karena mereka nanti keluar SMA, kuliah baru bisa kan setelah kuliah itu. Waktunya cukup. Gitu. Kan disyaratkan sekarang undang-undangnya itu 18 tahun ya untuk haji itu. Ya, SMA kelas 2 belum. Nah, tapi nabungnya bisa dari sekarang sebetulnya nabungnya. Gitu. Dan apa namun SMP nabung, mungkin nanti pas 20 tahun ke depan baru bisa haji. Begitu antrinya gitu. Jadi siapa? Oh, tabungan nggak apa-apa, boleh. Kan itu kita ngasih ini ya, pancingan sok. Nanti kamu nabung gitu, nggak apa-apa Bu, Pak, boleh itu. Nah, jadi niat kita umroh haji itu Pak, satu untuk mendekatkan diri kita pada Allah ya. Gitu. Yang kedua, untuk apa sih kita haji umroh? Untuk menapaktilasi dan mengikuti perjuangan Rasulullah. Bapak Ibu, nanti di sana itu kita akan melihat, bahkan merasakan ya, mungkin juga
koneksi ke sejarah masa lalu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu di Madinah ya, khusyukkan ya, jalan jangan terlalu sombong karena itu tempat Nabi. Boleh jadi nanti tempat Ibu duduk, Bapak duduk ya di pelataran hotel itu dulu Nabi juga duduk di situ. Ya kan Madinah itu kota Nabi, 10 tahun beliau di sana. Gitu, maka khusyukkan. Ya. Jadi jangan petenteng kalau di Madinah itu kota Nabi. Ya, wirid, khusyukkan jalan tuh. Karena menapaktilasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajak ya ke tempat-tempat bersejarah. Ya, ada perang Badar di situ ya. Perang Uhud ya, ke Jabal Uhud nanti kita akan melihat. Oh, ada masjid yang pertama kali dibangun Rasul, Masjid Quba. Kita ke sana nanti gitu. Ziarah-ziarahnya ya. Jadi setelah haji itu kita ziarah-ziarah Pak Bu, terus keliling kota Mekah, kota Madinah, kota Mekah nanti. Nah, menapaktilasi Rasulullah ya. Bahkan nanti Pak Bu ya, kalau kita ke Madinah dari Mekah itu kan rutenya rute hijrah sebetulnya. Hijrah Nabi. Cuma tidak sama persis kan, karena Nabi harus memutar, berlindung ya, menghindari musuh gitu. Karena kan akan dibunuh waktu itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita haji umrah itu untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa syukur atas berbagai nikmat ya di sana. Jangan sampai aikir haji banyak bersyukur, ai pas di Indonesia nah henteu gitu. Padahal talbiyahnya aja innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, itu kan syukur. Nah, untuk apa lagi kita ke sana? Untuk memperkuat silaturahim sesama umat Islam ya. Nah, Bapak Ibu, ini jemaah yang ada nanti di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu seluruh dunia. Kita Bapak Ibu bakal melihat ya, wah berbagai macam orang yang kulit hitam. Dari mulai yang hitamnya biasa, hitam pekat, ya, terus Bu. Habis meninggalnya Afrika, tapi hidungnya beda. Oh, mah ada hidung teuing, tapi kadi aya hidung pisan aya. Gitu. Wah, macam-macam. Nah, bahasa pun sama, ya. Tapi insya Allah walaupun berbeda bahasa, kalau sudah assalamualaikum dijawabnya sama. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu boleh bergaul nanti dengan orang Maroko, orang Rusia gitu ya, ngobrol gitu, suka aja Bu. Tapi suka kali ya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Where do you come from? Russian. Oh, di Rusia. Gitu ya, ngobrol berapa banyak yang haji dari Rusia, banyak yuk. Ngobrol lagi dari mana? Dari Afrika. Afrika di mana? Saya dari Uganda. Wah, ada lagi ya, imam mirip orang Indonesia, mirip orang Asia, tapi nanti marancung gitu nanti. Pasti ternyata oh Asia jauh ya, kayak Dagestan gitu kan, Turkmenistan kayak itu. Jadi ada yang mirip-mirip yang kita ya no. Tah lamun jadi itu sepahili orang Arab teh ningali orang teh Bu, antara Malaysia Indonesia. Ya, atau karena abi itu disangka orang Thailand. From Thailand? No, Bandung. Padahal mereda sipitnya sih orang Thailand, lain. Ya mirip-mirip Bu, Filipina ya, Thailand, Indonesia, Malaysia. Malaysia, lah Indonesia ya, Indonesia. Mirip. Nah, terus ini Bu ya. Untuk menyampaikan doa dan harapan pada Allah, silahkan nanti di sana ya. Ya, tah Bu, biasa napanya orang teh kan sok nitip doa nih. Pak cenah abi nitip doanya ke di ditu. Pas tinggal Allah 20 kumaha ya macan. Tos we dikumkeun lah. Abi ge titipan-titipannya tos we pas di Ka'bah mah. Ya Allah, kabulkanlah semua orang-orang yang menitipkan doa kepadaku. Hari ini ya Allah, bukakanlah pintu langit-Mu, ampunanmu, berikan mereka kesehatan, mudahkan segala urusannya ya Allah ya. Yang sakit berikan jalan kesembuhan ya Allah, yang lagi bermasalah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya ya Allah ya. Yang sedang belajar anak-anak mereka ya Allah ya, tambahkan ilmunya bagi mereka ya, biar mereka lulus ya kan. Jadi doakannya semua, tapi dikumkan. Ulah hiji-hiji, Ibu Ami doakan, Bapak Jaja, wah tuh makanya 20. Nah, jadi doanya langsung dikumkan, tapi insya Allah semua dikabulkan. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini tadi sudah sampaikan ya, kifarat antara dosa dan dosa.
Nah, nanti Bapak Ibu, akhlak kita ketika berhaji, satu, harus saling tolong menolong ya. Yang kedua, ada sabar, ikhtiar. Kalau misalnya ada yang tersesat ya di kamar, misalkan, Pak, Bapak A itu belum datang dari pagi loh sampai siang, mungkin tersesat. Tenang, istighfar, ikhtiar, usaha. Mungkin ke hotel depan, mungkin hotel belakang gitu ya. Sebab suka aja ada yang memang pas pulang dari masjid kemudian ya, jadi tersesat ya, ke bawah arus jamaah sehingga lupa hotelnya. Sok aya wae, Pak. Nah, satu, kita harus tenang ya, tawakal, ikhtiar. Bersihkan diri sikap tercela seperti hasud, gibah, bakhil, kikir ya, taskhir, menghina orang, nggak boleh. Ya, buruk sangka, bermusuhan dan lain-lain nggak boleh. Lalu bersikap tawadhu dan tidak sombong, meminta maaf ya kepada orang lain jika kita bersalah, atau memaafkan orang jika hilaf. Misal Bapak Ibunya, biasanya itu saya sering sekali ya, pada saat orang-orang itu belanja teh panas, teh susu, kan pagi-pagi itu suka air masya rotinya, kebab, wah macam-macam Bu, beres di masya haram teh ya. Nah, biasanya beli karena ribut ngaryung, tak bahe weh si air susu itu panas, air teh. Kita langsung aja minta maaf, sorry gitu ya, atau afwan tuh maaf, afwan ya akhi, afwan gitu. Kalau enggak I'm sorry gitu ya, bahasa Inggris. Nah, tidak berbuat syirik, kenapa? Atau khurafat. Baik, Ibu, seperti itu Pak ya. Nanti kita insya Allah latihan 11 ya.